Nah, sekarang kita masuk di price action. Ya, price action itu tidak hanya candlestick tetapi lebih luas. Ya, lebih luas ke pola, lebih luas ke chart patternnya. Yang penting satu paket yang nanti membentuk satu pola. Price action. Bagaimana kita membaca price action ini? Bagaimana kita mengidentifikasi atau mengenali pergerakan market atau arah market dari price action ini? Yang pertama yang harus kita kenali apa? Identifikasi kondisi pasar. Pertama kita kenali kondisi pasar bagaimana. Kondisi pasar itu selalu ada dua, trend sideways atau sideways ini konsolidasi. Konsolidasi. Bahasa gampangnya pasarnya datar. Sedangkan tren ini ada dua, tren up, tren down. Ya, mengenali price action yang pertama kita kenali bagaimana kondisi market, kondisi pasarnya kita lihat dulu. Ini mau naik atau turun atau sideways. Ya, namanya tren itu ada dua, ada uptrend, ada downtrend. Kemudian pasar datar, pasar sideways, konsolidasi itu datar. Jadi kalau uptrend ini naik, nah ini menuju ke atas, kalau downtrend juga sama menuju ke bawah. Kalau sideways ini nah begini, datar. Marketnya naik turunnya sama atau hampir sama, itu namanya sideways. Sehingga kita paham di sana, oh ini cenderungannya mau naik, oh ini mau turun. Baru nanti kita kombinasikan dengan yang lainnya, dengan aspek-aspek yang lainnya. Oke, ini adalah membaca price action yang pertama. Kenali, identifikasi kondisi pasar, kondisi marketnya. Dengan cara apa? Dengan cara melihat trennya bagaimana, apakah turun, naik, atau sideways. Ya, sekarang yang kedua, mengenali yang kedua, cara mengenali atau membaca price action yang kedua, ya kita identifikasi atau kita kenali bagaimana area support dan resisten. Wajib kita mengenali yang namanya support dan resisten. Jadi kalau yang tadi awal, yang pertama tadi adalah mengenal tren atau sideways, itu begini contohnya ya. Ya teman-teman juga nanti biar memahami ya. Ini adalah contoh mengenali pasar. Jadi kalau pasarnya sideways, itu pasarnya datar. Ini adalah pasar sideways. Pasarnya datar, naik turunnya sama atau hampir sama. Kemudian kalau tren itu kelihatan, ini namanya tren up. Tren ke atas atau tren naik. Bagaimana kita bisa mengenal tren naik? Ya kita lihat sekilas kasat mata kelihatan. Jadi arahnya kecenderungannya naik ke atas. Ya, kecenderungan naik. Kemudian nanti mungkin ada ini market datar juga. Ini market sideways. Kemudian ini market tren turun. Ya, dari mana kita mengetahuinya? Dari kecenderungan. Dari kecenderungan. Ya. Jadi pergerakan mulai dari atas menuju ke bawah. Artinya terus turun ke bawah. Ya, ini seperti ini. Kemudian naik sebentar, turun lagi, kemudian naik lagi, kemudian turun lagi. Nah, ini adalah trend down. Nah, ini juga begitu. Ya, kelihatan dari kasat matanya. Kita lihat dari kasat mata itu kelihatan arah kecenderungannya kemana. Oke, berikutnya tadi adalah mengenali atau mengidentifikasi support dan resistennya.
Ya, karena ini bukan hanya pola candle, bukan hanya candlestick, tetapi yang kita baca adalah price action, maka ini adalah gabungan dari berbagai pola candle dan chart pattern yang membentuk satu pola. Nah, sekarang support dan resisten bagaimana mengenalinya? Contoh begini, ya, pergerakan naik turun begini, maka yang kita jadikan support resisten adalah di mana di situ banyak penolakan dan membentuk satu sudut. Ya, saya kasih contoh gambar begini. Dari sini, nah ini, kemudian turun lagi, kemudian naik lagi, turun lagi, ya, kemudian habis ini naik, kemudian turun, sempat koreksi sebentar, turun lagi, kemudian naik lagi, kemudian turun lagi. Ya. Perhatikan di sana, ada sudut-sudut yang dilewati, ada bentuk-bentuk penolakan di sana. Ya, sudut-sudut yang saya maksud ini adalah untuk menandai support dan resisten. Ya, sehingga di sini membentuk satu resisten. Ini membentuk satu support. Nanti akan diuji di sana, apakah dia nanti naik atau turun. Ini ada area resisten, yang bawah ada area support. Perhatikan ketika nanti di breakout, ya, breakout apakah di bawah atau di atas. Kalau di atas maka dia berpeluang untuk lanjut naik. Ya, sebaliknya kalau di breakout yang bawah berpeluang untuk lanjut turun. Ya, di mana di situ banyak rejeksi, banyak penolakan, atau banyak terjadi lekukan sudut. Contoh yang seperti ini, ya, yang seperti ini misalkan, ya, maka kita bisa menentukan support dan resistennya di area yang banyak penolakan. Ini adalah resisten, ini adalah resisten yang terdekat, kemudian ini resisten selanjutnya. Sehingga kalau resisten di support, maaf ya, yang bawah ini support yang terdekat, kemudian yang berikutnya adalah support berikutnya. Ya, karena kondisi-kondisi sideways ini, maka kita bisa menandai ini sebagai satu kondisi market sideways. Di mana kondisi seperti ini akan lebih jelas ketika nanti di breakout salah satu, baik di atas maupun di bawah. Kalau breakoutnya di bawah, maka fokus kita adalah sell. Fokus kita adalah ganti sell. Ya, karena breakout di sana. Breakout dari support atau dari area sideways, rectangle formation namanya. Oke, ini menjadi tren turun. Jadi di breakout menjadi turun. Kemudian kalau seperti ini yang bawah ini, maka untuk menentukan support resisten bagaimana? Di bawah ini juga nanti ada garis atau area support. Yang di atas ini resisten terdekat. Kemudian ini resisten berikutnya di sana. Nanti yang mana di breakout? Kalau ternyata di area ini tidak di breakout, maka di situ tunggu nanti sinyal reversal, sinyal turun, karena sudah di area resisten, tidak di breakout. Ya, kalau misalkan di breakout yang bawah bagaimana? Yang bawah di breakout, ya kita lihat juga, kita bisa lihat selanjutnya pun kita bisa ambil posisi, tapi dengan tetap memperhatikan risk management. Di sini kita bisa entry, lanjut sell. Lah itu kan naik, iya enggak apa-apa naik, tapi kan turun dulu ini. Nah, 400 lebih. Setidaknya ketika kita menemukan peluang breakout, ya itu bukan untuk kepentingan orang lain, bukan untuk kepentingan broker atau kepentingan siapapun. Hanya untuk mengenali kita, gaya kita, teknik kita, ketika menemukan peluang kita entry, masuk di sana profit, selesai. Ya, itu tujuan kita mempelajari, bukan untuk orang lain, bukan untuk siapapun, tapi untuk kepentingan kita. Kita mempelajari, kita mengenali mana yang sesuai dengan karakter kita, gaya kita, style kita praktekkan. Ketika cocok,
gunakan, setia terhadap sistem yang kita gunakan. Ketika breakout kita entry di sana. Ya, kemudian bagaimana ketika nanti naik lagi? Ya sama. Di sini ketika nanti naik, maka tetap diuji di area resisten di sana. Ya, lumayan walaupun breakout kita dapat tidak terlalu banyak pun, yang penting target tercapai. 360-an ini kalau dipotong dengan spreadnya masih dapat. Dan seterusnya mulai naik kelihatan. Ya, ketika mulai naik perhatikan polanya di sana. Nah, di sini adalah area kunci di sana. Area kunci di sini, banyak penolakan di sini. Maka ini kita bisa jadikan titik untuk area uji atau titik support kuatnya. Karena banyak penolakan di sini. Yang di atas ini banyak penolakan. Di sini banyak penolakan sekali, dan di area ini dia selalu memantul ke atas kembali. Tidak satupun yang di breakout. Breakout itu bukan hanya sumbunya yang masuk, tetapi harus bodinya dan utuh di sana, terbentuk di sana. Itu namanya breakout. Oke, ini adalah bagaimana kita mengidentifikasi support dan resisten. Nah, support dan resisten ini juga macam-macam nanti. Support dan resisten, selain support dan resisten standarnya, ada support dan resisten dari trendline. Ada support dan resisten dari chart pattern. Ada support resisten dari trendline, ada support resisten dari chart pattern. Nah, sekarang kita coba untuk support dan resisten dari trendline dulu. Trendline, sekali lagi, itu adalah kecenderungan trennya kemana. Contoh misalkan, ini kecenderungannya ke atas, maka kita menarik garisnya antara ujung dan ujung terluarnya. Yang mana bodi yang terluarnya banyak tersentuh di sana. Nah, ini adalah namanya trend line up. Ya, trend line up. Maka ketika kita melihat trend line up tidak ada penembusan atau tidak ada breakout, ya kita masih ikut saja, ikut trend line dulu. Sebaliknya ketika di breakout, maka kita bisa mengambil peluang untuk breakoutnya di sana. Contoh misalkan ini ada penolakan panjang, kemudian di breakout. Nah, kondisi seperti ini hati-hati. Ketika pernah dia ditembus tetapi kembali lagi, jangan lupa, jangan diabaikan, di sana ada penolakan yang luar biasa. Kondisi seperti ini apa? Artinya ini pernah mencatat seller sampai di bawah ini. Berarti hati-hati, masih punya kekuatan sell yang kuat. Tetapi jangan lupa, setelah seller kuat tadi ditolak oleh buyer yang kuat juga, bahkan ditutup dengan dominasi warna hijau. Artinya buyer tetap lebih kuat daripada sellernya. Maka hati-hati dalam kondisi seperti ini. Ya, walaupun di breakout, tetapi jangan lupa di sini pernah tercatat harga seller di sana. Kemudian buyernya juga menolak. Kita lihat ketika dia breakout, tetapi kondisi ini tidak bisa menyentuh atau menembus dari titik terendahnya, kemudian ditolak ke atas. Nah, ketika ditolak seperti ini, kita juga harus membaca posisi candle yang terbentuk. Tadi sudah kita jelaskan cara membaca candlestick tadi, ya. Body, ekornya, rasionya bagaimana? Ini kekuatannya sama, bahkan lebih panjang dari ekornya, dari bodinya. Maka hati-hati walaupun breakout. Breakout boleh kita bisa ikut, tetapi dalam kondisi-kondisi tertentu wajib kita untuk membaca karakteristik candle yang terbentuk. Kalau dua sudah panjang begini, kalau kita mengikuti seller atau mengikuti breakoutnya, ya bisa saja, tetapi jangan lupa kekuatan penolakan ke atas luar biasa, pasti kena floating. Contoh, kita begitu ini breakout, kita masuk di sini sell, karena breakout sell, dianggap breakout sell ini langsung sell.
Memang breakout, betul breakout. Ya, sekali lagi perhatikan candle yang terbentuk di sana. Yang tadi membaca candlestick tadi, badannya bagaimana, kemudian ekornya bagaimana, kemudian rasio antara body dengan ekor bagaimana, posisinya bagaimana, semuanya diperhatikan. Sehingga kita tidak salah di dalam mindset kita. Breakout dianggap betul-betul lanjut. Memang pasti lanjutnya. Karena di emas ini selalu setia dengan support resisten. Tetapi ketika kita entry masih terkatung-katung dengan kerugian kita atau floating kita sekitar 900-an. Ini kalau kita tidak tatak ya, kalau kita tidak siap dengan mental, pasti cut loss selesai. Ya, makanya sebelum kita entry dari breakout, perhatikan yang terbentuk di sana. Jangan ditelan mentah-mentah ketika breakout langsung ikut lanjut. Ya memang tidak masalah, yang penting risk manajemennya sudah siap. Tetapi akan lebih bijak ketika betul-betul kita membaca karakteristik yang sudah terbentuk itu untuk menghindari floating yang lama dan seterusnya. Yang berbeda ketika yang di breakout begini, misalnya penolakannya kecil. Contoh begini, ini breakout tetapi penolakannya tidak terlalu sedahsyat ini. Kita lihat perbandingannya, bodinya, ekornya, rasio perbandingan body ekor, posisinya. Kondisi seperti ini masih didominasi oleh buyer, tetap kita bisa entry buy di sana. Lah itu kan langsung warna merah. Jangan lupa ekor yang merahnya ini cukup untuk kita taking profit duluan. Nah, 343 dipotong spread berapapun masih, artinya masih bisa taking profit. Termasuk ketika masih buyer ini trend up ya. Kita tarik lagi, coba ya. Paling ujung bodinya kita ujung bawah kita sentuh begini. Ya, ini adalah trend up. Ya, ketika trend up begini. Perhatikan ketika trend up ya. Ketika trend up yang naik ke atas kuat ya, misalkan ini di breakout ya. Ini di breakout turun sell, kemudian kita setelah breakout ini entry sell. Entry sell di sana. Nah, itu kan kita kan rugi. Nah, ini 199. Enggak tahu kalau nanti spreadnya berapa. Kalau misalkan spreadnya 80-an tetap kita masih dapat walaupun kecil, walaupun 100 dapat. Tetapi seandainya ya kita tidak dapat misalkan atau tidak sempat ngambil, kemudian marketnya ternyata berbalik bagaimana? Nah, maka yang berlaku adalah recovery atau namanya manajemen resiko di sana. Tentu kita melihat di atas di sini ada namanya area resisten sebagai area uji kita. Tunggu sampai benar-benar ini harus kuat, atau mungkin di awal ketika sudah mulai ini hijau kita bisa recovery di candle yang tebal di sana. Jadi recovery itu tidak selalu harus menunggu stop loss. Ketika tadi di awal di sini sell misalnya, contohnya kita di sini sell karena kita melihat breakout ya, walaupun kita sudah dapat ini, walaupun kecil sebenarnya dapat ya, tetapi misalkan ini kita tidak ambil atau menunggu kurang misalkan, ternyata marketnya naik. Nah, ketika naik maka bacalah di sana candle yang terbentuk seperti apa. Ketika sudah merah dengan merah ini sudah mulai tipis, maka langsung mindset kita harus di cepat-cepat bergerak. Artinya berarti seller melemah di sana, mulai kecil, mulai tipis. Maka kita lihat candle selanjutnya untuk memperkuat posisinya, untuk memperkuat dalil kita. Ternyata di sana hijau, ada penolakan sell, masih ada sell tapi banyak dominan hijau. Sellernya bandingannya hampir sama kuat. Maka jangan heran ketika selanjutnya masih
turun tapi kuat lagi naik, dominan buyer lagi. Satu sinyal, kemudian sinyal berikutnya meyakinkan atau konfirmator, maka di candle selanjutnya kita bisa entry di sana, buy. Ketika ini kita dalam posisi recovery, maka jangan sama lotnya, kita usahakan naik sedikit, misalkan di bawah 0,2, di sini 0,3 misalkan, atau 2 kalinya boleh, tentu dengan latihan. Nanti tidak bisa serta-merta dicoba di akun real tanpa latihan ya. Katakanlah misalkan kita 0,2, ini 0,3. Nah sekarang target kita tentu diuji di area resisten di atas ini ya, diuji di area di sini, kira-kira mampu apa tidak. Nah sekarang saya tidak usah muluk-muluk, ini sudah habis ini naik kuat ke atas, kita ukur naiknya yang paling bawah, kita karena ngambil posisi sell tadi yang belum sempat kita ambil, naik sampai di atas 991, artinya minus kita adalah 991 pip dari titik entry yang tadi menggunakan dalil breakout. 991 dikali lotnya 0,2. Oke, berarti rugi kita adalah 198,2 dolar. 198,2. Nah sekarang yang atas kita ukur, yang buy yang atas, yang bawah ini rugi, yang atas profit karena ini buy. Oke, kita adalah 735 pip dikali 0,3 sekarang, karena lotnya 0,3, 220,5 dikurangi tadi yang minus tadi 198,2, masih ada profit 22,3. Ini adalah bagian dari recovery, bagian dari penyelamatan ya. Ketika sudah terlanjur rugi, maka tidak boleh kita hanya diam berdoa dan menunggu keajaiban, tidak bisa. Trading itu harus menggunakan logika, harus dengan permainan logika yang banyak ya, sehingga kondisi otak-atik bahasanya itu harus main ketika marketnya berbalik. Jangan selalu menunggu SL ya, karena mungkin teman-teman terbiasa dengan sinyal, terbiasa dengan menunggu sinyal orang lain, maka mindsetnya tidak terbentuk karena hanya menunggu entry di angka sekian, kemudian SL sekian, TP sekian ya, itu bahasa saya adalah dibodohi ya. Mohon maaf, ini saya tidak menyalahkan siapapun, tetapi jadilah kita menjadi trader yang betul-betul mampu membaca sendiri. Jangan percaya dengan orang lain sebelum kita membuktikan sendiri. Mungkin bagi mereka enak, bagi kita belum tentu cocok. Maka yang terbaik adalah bagaimana kita mampu mandiri membaca, menganalisa, dan tentu nanti menyelesaikan sendiri. Ya, ini adalah salah satu contohnya.